Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hanya dekat Allah saja ada ketenangan dalam hati kita. Mari pada hari ini kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau sama-sama fokus hanya kepada Tuhan saja. Mari kita datang menyembah Dia. Sebelum mulai ibadah, mari kita tundukkan kepala, satu hati kita mau berdoa bersama. Bapa, kami sungguh sangat bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu untuk beribadah bersama. Kami rindu meninggikan Engkau, menyenangkan hati-Mu Bapa. Kiranya Engkau bertata atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindu berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami rindu lawatan-Mu ada bagi setiap kami. Dan kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal sampai selamanya. Amin. Amin Yesus. Pagi ini kami mau datang ya Bapa, menghampiri tahta-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Kami yakin Engkau ada di sini.
menguatkan hati yang lemah, menopang lutut yang mulai goyah, memberikan kesembuhan bagi setiap kami. Kami percaya mujizat-Mu ada bagi setiap kami. Kami percaya ada kemenangan hanya dalam Engkau, Tuhan. Bagi setiap kami, tak pernah Kau tinggalkan kami seorang diri. Kami percaya tangan-Mu yang kuat akan menolong setiap kami, Bapa. Yang baru dari Engkau. Saat ini kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi, Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang pagi hari ini merasakan sukacita dari Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Sebab hanya berjalan bersama Tuhan saja ada kekuatan yang baru. Kita nyanyikan pujian dengan-Mu Tuhan. Kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya.
silakan Bapak Saudara untuk duduk kembali. Puji Tuhan, Tuhan sungguh sangat baik bagi setiap kita. Mari saatnya kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau jadi anak-anak Tuhan yang taat akan firman-Nya. Kita mau Tuhan mengubah hati setiap kita agar kita jadi seperti yang Dia mau. Amin Yesus. Bapa Kau setia. Amin Tuhan. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan.
bersama-sama. Terima kasih Roh Kudus. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. biar mataku Seperti matamu pancarkan kasihmu, ku mau jadi, 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 ku mau jadi seperti. Kami mau jadi seperti Tuhan Yesus yang suka berdoa Tuhan. Kami mau menjadi seperti Yesus yang seluruh eksistensi hidupnya menjadi kekuatan, yaitu menjadi doa yang menyembuhkan, doa yang memberi kekuatan, doa yang memberi kemenangan, doa yang sanggup melepaskan nyawanya sendiri dengan kekuatan penuh. Engkau Allah yang sungguh dahsyat. Kami melihat sejarah yang besar bahwa tokoh-tokoh nenek moyang kami, para nabi, para rasul terus berdoa Tuhan. Waktu Hana berdoa yang mandul jadi tidak mandul. Kalau hari ini kau mau lihat kemustahilan, maka berdoalah saudara. Waktu Paulus dan Silas sedang mengalami cengkraman yang kuat di dalam penjara, doa melepaskan Paulus dan Silas dalam penjara. Waktu Sadrah, Mesa dan Abednego dan Daniel berdoa, maka dia terus naik. Dari setiap pergumulan hidupnya, dia diangkat tinggi oleh Tuhan. Doa adalah segalanya. Doa adalah dimensi roh. Waktu engkau berdoa, Allah yang adalah roh akan berjumpa denganmu. Mulailah miliki kehidupan doa itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan Allah dan mengalami pembebasan, mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Bapa, kami mengucap syukur, hamba-Mu ini hanya alat. Engkaulah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Pakailah kami semua di tempat ini untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang gagah perkasa dari diri kami yang terbatas ini. Bangunlah hamba-Mu, bangunlah umat-Mu, supaya kami semua menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya. Saudara, kita hari ini akan belajar satu kebenaran firman Tuhan lagi. Yang saya beri tema hari ini, saudara, jadikan doa sebagai gaya hidup kita. Ayo coba katakan sama-sama, jadikan doa sebagai gaya hidup kita. Saudara, landasan firman Tuhan terambil saudara dalam beberapa ayat itu saya ambil saudara, sebenarnya banyak saudara. Tapi ini ayat-ayat yang sangat mendukung mengapa doa itu sangat penting bagi kita saudara. Landasan firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kolose pasal 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa
dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa katanya gitu. Dan Lukas 22 ayat 46 ini, kata Yesus kepada murid-muridnya, waktu ini waktu yang sangat susah, waktu yang sangat sulit bagi Yesus untuk menjalani perintah yang terakhir mati di kayu salib bagi kita, saudara. Waktu dia berdoa sampai peluhnya itu menjadi darah, saudara. Itu yang tetes peluhnya itu diwarnai darah, bukan seperti darah, tetapi diwarnai oleh campuran darah yang keluar, saking stresnya pembuluh darah itu pecah ikut keringat, saudara. Yesus berkata, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, ini hal yang penting sekali, saudara. Doa ini menjadi dasar utama dalam hidup kita. Mengapa, saudara? Kita melihat, saudara, bahwa eksistensi Allah itu adalah manusia. Allah itu kalau digambarkan sebagai manusia di dalam Yesus, saudara, dia itu manusia roh, saudara. Kita hanya bisa berkomunikasi dengan Allah sang pribadi berkuasa kalau dia dianggap sebagai Yesus, sebagai manusia itu, saudara, yang pernah menjelma menjadi manusia ini, saudara, maka dia adalah roh. Cara berkomunikasi dengan dia harus dengan cara roh, saudara. Tidak bisa dengan cara daging ini, saudara. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran, saudara. Jadi kita harus masuk salah satu dimensi yang paling tepat, saudara, untuk masuk kepada Allah hanya doa, saudara. Saya menemukan artikel yang sangat luar biasa, saudara, di dalam internet, saudara, tadi pagi saya ambil, saudara. Maka arti kata doa itu gini, saudara. Mezbah doa adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan bahwa Tuhan menduduki prioritas utama dalam hidup kita. Waktu kita sedang berdoa itu sebenarnya gini, kita mau berkata, aku yang berdosa ini, aku yang lemah ini, aku yang kurang ini, aku yang gak tahu tujuan ini, aku yang gak ngerti apa-apa ini. Aku sedang mengandalkan Tuhan yang punya segala sesuatu, yang bisa apa-apa, yang sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada, yang sanggup membebaskan orang, yang sanggup menolong orang. Itu maksudnya, saudara. Ketika kita sudah mulai berdoa, saudara. Kata doa sendiri, saudara, di sana dikatakan, saudara, yang bahasa Ibraninya tefilah itu, saudara, adalah perkataan erat dengan Tuhan dalam waktu yang terikat bersama dengan Allah. Jadi perkataan yang erat, saudara, dengan Tuhan dalam waktu yang kuat bersama Allah, saudara. Artinya gini, saudara, pandanganku cuma dengan Tuhan, terus aku bicara dengan Tuhan. Itu maksudnya, saudara. Jadi bentuknya macam-macam, saudara. Saudara bisa, seorang pemimpin pujian bisa memuji sambil berkata-kata, saudara. Makanya banyak pemuji-pemuji yang dipenuhi oleh roh bisa menangis, bisa bersuka cita karena api doa itu membangun seseorang, saudara. Doa itu bisa penyembahan. Doa itu bisa diem, saudara, karena sudah enggak kuat nahan marah, nahan masalah yang begitu dalam. Sehingga doa itu hanya berupa keluhan yang enggak terucapkan kata firman, tetapi roh itu melihat, saudara. Kalau saudara mengalami masalah yang paling pedih dalam hidup ini, kayak so ngomong cuma diem tok gini. Sama seperti Yesus waktu digantung di kayu salib, saudara. Waktu dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Sebenarnya kalau Yesus mau ngomong, dia ini brengsek, dia ini kurang ajar, dia ini bisa begitu, saudara. Yesus itu, saudara. Tapi dia gak bisa ngomong tentang manusia yang luar biasa buruknya ini, saudara. Sehingga dia cuma ngomong satu kata saja karena dia tidak bisa berbuat dosa. Tuhan, ampunilah mereka, katanya. Tapi di dalam batinnya ini, saudara, dia sangat tersiksa. Tapi karena kebenaran yang terus menuntun
manusia Allah ini saudara, Tuhan Yesus ini saudara, sehingga yang keluar dari mulutnya hanya ucapan saudara, berkat kepada sesamanya saudara. Nah saudara, ini penting sekali saudara. Jadi doa itu macam-macam. Semua yang terikat dengan hubungan dengan Allah saudara, secara fokus saudara, termasuk saudara, citra hidup kita ini adalah gambaran doa itu saudara. Perjalanan waktu kita ini yang tidak terucapkan, itu harusnya menjadi doa kita saudara. Jadi doa itu bukan masuk kamar saja saudara, terus tangannya dilipat saudara, itu pengajaran sekolah minggu saudara. Tapi doa yang sebenarnya itu saudara, adalah seluruh eksistensi kita yang kudus dengan Allah, yang tersampaikan melalui batin kita, itu adalah doa saudara. Nah inilah yang menjadi tolak ukur hari ini saudara, sehingga doa itu saudara menjadi hal yang utama dalam hidup kita, karena setiap kali dalam hidup kita ini, kita itu mengalami yang namanya saudara pergumulan dalam hidup kita ini saudara. Jadi saudara, saya mengartikan begini saudara, semalam saya berdoa saudara, saya pagi-pagi benar saudara, saya siapkan tadi, Tuhan ajari begini saudara dengan saya, selama perjalanan kurun waktu 29 tahun saudara nazar, saya ini berdoa saudara tiap pagi saudara. Jadi sampai tadi pagi saudara, tadi pagi itu Tuhan tuh kasih saya sebuah lagu saudara, saya sedang doa, kasih sebuah lagu saudara. Lagu itu berkata saudara, bahwa hidup ini adalah pengabdian. Hidup ini dengan Tuhan ini adalah penyembahan. Hidup ini bagi Tuhan selama saya melayani ini saudara, ini adalah wujud cinta saya saudara. Saya kok merasa kok enggak sepenuh hati saya masih bisa beri buat Tuhan, pada Dia beri semuanya termasuk hidupnya buat saya saudara. Saya nangis karena apa? Saya enggak bisa beri semuanya bagi Tuhan saudara. Saya belum berani memberi semuanya bagi Tuhan saudara. Saya merasa sendiri saudara, saya ini sudah melayani di atas mimbar, saya ini belum bisa memberi yang terbaik yang Tuhan mau saudara. Nah bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah di dalam dirimu hari ini saudara, satu kata saja, doa sudah dimulai di dalam dirimu saudara. Karena ini saudara, firman Tuhan saudara, saya diajarkan saudara, memiliki beberapa pengertian dan tujuan. Doa itu saudara, memiliki pengertian adalah perintah. Jadi kalau kita belajar tadi, tetaplah berdoa. Bertekunlah dalam doa. Itu sebenarnya Tuhan mendidik kita untuk ini menjadi satu perintah yang harus dilakukan saudara. Karena ketika kita tidak berdoa saudara, kita tidak bisa memasuki dimensi roh itu, sehingga kita enggak mendapatkan bagian kita saudara. Kalau kita datang kepada Allah, maka rahmatnya, kasih karunia-Nya itu akan datang saudara. Dan menolong kita tepat pada waktunya saudara. Yang jadi pokok persoalan itu saudara, kita itu belum melaksanakan doa itu sebagai hal yang utama. Padahal itulah saudara yang menjadi hal pokok ketika kita berkumpul di gereja ini hari ini saudara. Doa itu harus menjadi prioritas tertinggi dalam hubungan kita dengan Allah, dalam bergereja dimanapun kita berada ini saudara. Syarat mutlak saudara untuk berjumpa lagi dengan Allah, tidak ada cara lain saudara kecuali berdoa saudara. Nah pertanyaannya, berarti saya harus berdoa 24 jam Pak? Enggak saudara. Tapi jadikan eksistensi hidupmu ini adalah doa kepada Allah. Contohnya ini saudara. Waktu saya sedang mulai membangun pagi hari bersama Tuhan, saya selalu ngomong gini, Tuhan, tidak akan terucap kata apapun kecuali aku memanggil namamu. Saya ambil air dalam nama Bapa Putra, sinar kemuliaan-Mu mewarnai hidupku Tuhan. Selalu itu saudara, dalam nama Bapa, dalam nama Putra. Saya pusing saudara, saya siram air saudara. Tidak peduli saya saudara. Pagi-pagi jam 3 pagi malah sembuh saudara. Percayalah ketika kita terhubung dengan Tuhan,
Sang Maha Baik itu yang datang baik, saudara. Tapi yang jadi khawatir kalau kita terhubung dengan yang lain itu yang jadi masalah, saudara. Amin. Yang jadi pokok persoalan mengapa masalah itu bertubi-tubi menjadi bencana dalam hidup kita, karena kita tidak terhubung, yaitu doa tadi dengan Allah dalam waktu dan keeratan, saudara. Erat dan waktu yang terus cuma sama dia, saudara. Nah itu, saudara, ketika saya bangun pagi, saya mulai panggil namanya. Saya mulai berdoa, saya mulai susun tuh. Jumpa dengan ini, jumpa dengan itu, jumpa dengan ini, jumpa dengan itu. Saya mulai berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Bahkan Tuhan tadi pagi ajarkan, harusnya gereja Tuhan itu sudah tidak belajar doa untuk dirinya sendiri. Tetapi mulai menangisi jiwa-jiwa, saudara. Harusnya kita sudah punya tanggung jawab, saudara, untuk berdoa bagi jiwa-jiwa yang terhilang itu, saudara. Makanya, saudara, doa yang benar itu, saudara, kadang orang berpikir doain dirimu sendiri dulu baru terserah modelnya kayak apa. Yang penting terhubung dengan Tuhan, doa dengan benar-benar, saudara. Dan jangan lupa doakan yang lainnya, saudara. Khususnya jiwa-jiwa, saudara. Saya 29 tahun tepat hari ini, saudara, istilahnya. Saya sudah melakukan ini. Dan saya melihat gelombang kehidupan saya dari tepi Sungai Berantas. Sekarang saya ada di sini, saudara. Saya ada di mimbar ini. Kalau saya cerita, saya nggak bisa ngomong, saudara. Kalau saudara mungkin anak orang-orang yang cukup, mungkin saudara merasakannya kurang. Kalau saya betul-betul anaknya orang kurang, saudara. Sehingga saya bisa melihat Tuhan itu kok yang maha besar. Dan Tuhan itu kok yang maha baik, ya tahu. Saya kadang terkagum-kagum, kenapa kok ada pribadi seperti itu sempurnanya, mulianya. Kadang saya malu, saudara, kalau saya marah kadang-kadang, saudara, terhadap adik-adik saya. Lah wong Tuhan musuhnya jadi sayangi, lah kok kamu modelnya kayak gini. Saya kadang malu ditegur dengan kebenaran-kebenaran itu. Ketika kita terkonek, maka Tuhan akan mengingatkan kita untuk berjalan terus dalam kebenaran menuju kemuliaan, saudara. Kalau kita tidak terkonek dengan Tuhan, jalannya buntu sampai ditentukan, dipilih, saudara. Habis itu dibenarkan menuju kemuliaan, tidak akan datang. Itu yang membuat orang Kristen lemah, saudara. Makanya hubungan ini sangat penting, saudara. Saya ibaratkan tadi Tuhan ajarin di sini. Kalau ini sebuah masakan yang harus dimasak, doa itu kompornya, saudara. Apinya, saudara. Istilah saya apinya. Tanpa api itu, saudara, masakan itu jadi tidak dimasak, saudara. Kalau ibarat, saudara, bahwa doa itu sebuah perjalanan ke Surabaya, saudara, untuk mencapai percepatan yang dimau oleh seseorang, yaitu pribadi Tuhan tadi, saudara, kita naik bisnya Tuhan, doa itu, saudara. Kita bukan naik bis kita sendiri yang tanpa tujuan, saudara, yang bensinnya habis, yang segala macam, saudara. Tapi bisnya Tuhan tidak akan pernah habis dalam segala sesuatu. Waktu saudara menjadikan doa itu menjadi hidupmu sendiri. Tefila tadi, saudara. Dalam segala, ketika aku tiba-tiba punya masalah, saudara. Kemarin, saudara, sebelum saya terbang ke sini, apakah saya ini tidak bermasalah, saudara? Ada masalah, saudara. Harusnya beberapa bulan lalu, sampai berapa tanggal 10 kemarin, saya sudah selesai menandatangani kontrak proyek saya. Tiba-tiba mundur, saudara. Karena kejadian di Sukabumi, saudara. Wah, hati saya gerem, saudara. Tapi Tuhan ngomong, belum waktunya. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan terima kasih. Nah, waktu saya sedang ngomong Tuhan terima kasih, Tuhan ingat saya, Tuhan terima kasih. Itu wujud doa saya tidak harus ke kamar terus ngomong Tuhan, enggak perlu, saudara. Jadikan hubungan dengan Tuhan itu menjadi hubungan yang 24 jam dengan seluruh eksistensi hidupmu. Senang, enggak senang, dibohongi orang, ditipu orang, memberkati orang. Semua kejadian yang terjadi, sebutkan nama Tuhan, saudara. Percayalah semua kejadian akan menjadi berkat dalam hidupmu. Doa itu, saudara, sangat penting dalam kehidupan kekristenan, supaya secara pribadi orang itu bertumbuh mengenal Tuhan yang sangat baik, yang sangat perhatian, yang sangat cinta kita, saudara. Kita itu kadang menganggap kematian Kristus itu kayak sebuah drama Paskah, bukan
kematian yang sesungguhnya, saudara. Kita nggak pernah bisa membahasakan kematian Kristus secara utuh. Kita nggak pernah bisa membahasakan sakitnya di dalam batin kita ini, saudara. Karena apa? Kita kurang berdoa, saudara. Sehingga padahal disitulah, saudara, sakit yang Kristus lakukan itu, di belakangnya terpendam semua kekayaan yang berabad-abad tersembunyi itu, saudara. Waktu saudara menyelami dan menjadi serupa dengan Kristus, maka itu menjadi hal yang utama di dalam hidupmu untuk berjalan di dalam kemurahan Tuhan itu, saudara. Tujuan doa itu, saudara, sudah saya sebutkan beberapa hal tadi. Doa adalah cara paling utama dan berkemenangan menanggung pencobaan yang kita alami. Mulailah bertekun dalam doa, saudara. Apa yang sedang kau alami hari ini, saudara? Berdoalah. Percayalah kalau engkau sungguh-sungguh, saudara, dalam keeratan, lekat erat denganmu, kekasih dan sobatku, katanya kita. Sumber segalanya bagiku, tak ingin jauh darimu. Oh Yesusku, lah punya masalah, jangan tambah buat masalah, saudara. Jangan tambah jahat dan berbuat dosa, saudara. Tapi semakin lekat, saudara. Lihatlah pertolonganmu, sekuat engkau bisa menahan rasa sakitmu, sekuat itu kemuliaan akan menyertaimu, saudara. Amin. Sekuat itulah imanmu nanti, saudara. Karena orang itu ditakar, nanti saudara kita belajar di bawah ini ada tentang pencobaan, kita akan belajar. Nah kita itu sampai di porsi mana tentang pencobaan ini. Kalau engkau belum belajar itu, saudara, engkau tidak akan mengerti kebaikan Tuhan itu. Yang sanggup mengubah sejarah apapun menjadi lebih baik kalau engkau berjumpa dengan Tuhan, saudara. Dan ini lagi, saudara, saya tadi pagi Tuhan ajari saudara pelan-pelan. Doa itu, saudara, adalah cara Tuhan untuk menguduskan kita. Bagaimana, saudara, kita mengasihi orang kalau kita nggak kenal itu, saudara. Benar enggak? Kita sayang istri kita itu, saudara, bukan karena dulu, saudara, mungkin berpikir yang laki-laki kalau istrinya cantik pasti baik, saudara. Kalau istrinya gendut pasti kurang baik, saudara. Saya tidak begitu, saudara. Pengalaman yang saya alami ini, saudara. Saya ini, saudara, sudah jatuh bangun dalam kehidupan ini, saudara. Saya melihat gini, hati yang baik itu, saudara, yang membuat suami-suami semakin tua itu mencintai istrinya, saudara. Amin. Saya itu tambah hari, tambah istri saya kayak pacaran, saudara. Kenapa? Saya melihat kok ya ada ya orang mau orang seperti saya ini loh, saudara. Demikian kita dengan Tuhan, saudara. Kalau kita sering berkomunikasi kuat dalam suka dan duka, akhirnya kita mengerti betapa dia itu sungguh sangat ketika pertolongan demi pertolongan itu datang kepadamu dengan iman dari setiap pencobaan, saudara, saudara akan merasakan Tuhan itu baik. Dan ketika saudara merasakan Tuhan itu baik, saudara akan terus lengket. Waktu saudara lengket dan 24 jam bisa berkomunikasi dengan Tuhan dalam segala situasi, saudara-saudara memanggil Tuhan dan bukan hantu, saudara, maka saudara akan mendapatkan pertolongan. Itulah kekudusan, saudara. Amin. Jadi gampang ya kata kudus itu. Dalam suka dan duka, jangan berbuat jahat, saudara. Tapi carilah Tuhan, saudara. Amin. Saya paling diberi kekuatan oleh Tuhan. Kalau saya sedang punya masalah, terus Tuhan memberikan doa wahyu. Terus kadang saya harus doa itu masuk kamar, kadang saya nyembah, saudara. Saya gak kuat ngomong, saya nyembah, saudara. Ketika saya mulai menyembah, saya nangis, saudara, kadang saya teriak itu kepada Tuhan, saudara. Nah teriakan itu, tangisan itu, saudara. Bahkan Tuhan berkata, air mata kita itu ditampung di kirbatnya. Itu menjadi ledakan-ledakan mukjizat bagimu, saudara. Suatu hari, saudara,
Saya itu sedang mengalami masalah yang begitu hebat, saudara. Di titik saya terakhir dalam perjalanan saya di dalam sana, saudara. Mengalami sekolah S5 itu karena anak buah saya 3 orang, saudara. Yang saya punya hati di dalam hidup saya itu cuma gini, Tuhan, kalau segala sesuatu harus berakhir di sini, saya nggak bisa jumpa sama istri dan anak-anak saya. Tapi kalau saya benar hari ini di hadapan-Mu, saudara, di hadapan Tuhan, saya pasti akan berjumpa dengan istri dan anak-anak saya ketika dia benar di luar sana. Saya sudah nggak punya pengharapan, saudara. Saya sudah rasanya sudah habis semuanya, saudara. Tapi ketika saya mulai berjumpa dan mengatakan itu dengan Tuhan, dan saya lakukan tanggung jawab, saya melayani, saya berkhotbah, saya jadi pendetanya di dalam, saudara. Tidak lama, harusnya saya menjalani sekian tahun lamanya. Dalam hitungan corona ini Tuhan lakukan di Indonesia, saya dilepaskan, saudara. Sehingga kalau dihitung-hitung nggak sampai setengah, saudara, saya mengalami. Tidak cukup hanya itu, saudara. Saya dipromosikan punya ayah angkat. Saya dipromosikan, saya diberkati lagi, saudara, dengan tanah 7,5 hektar yang harganya miliaran rupiah, saudara. Tuhan itu kalau mau ngubah seseorang seperti orang membalikkan tangan. Percayalah, saudara, kadang saya doa gini, Tuhan, aku percaya. Kalau situasiku sudah paling sulit, itu artinya saya sudah sampai di dinding itu. Dan Tuhan tinggal balikkan untuk saya menang. Nah, jadi masalah, saudara, di titik paling sulit kita itu, kadang kita tinggalin tuh Tuhan, sehingga masalah jadi masalah. Kita itu, saya pernah, saudara, dikasih gambaran oleh hamba Tuhan gini. Banyak orang berkata gini, Tuhan tolong saya. Didatangi Tuhan ini. Ditunggu waktunya kok gak datang-datang. Lah teriakan tuh sampai di sana waktunya Tuhan mau tolong, kita sudah pergi, saudara. Itu yang jadi pokok persoalan. Kita gak tekun, saudara. Kita gak mau bertahan. Kita gak mau memilih lebih baik. Hancur di tangan Tuhan, kata penjunan itu. Supaya aku dibuat baru dan lebih baik. Tapi kita cari jalan yang lain. Sehingga bukan jalan Tuhan yang menolong membebaskan kita, saudara. Tapi masalah yang beruntun itu datang kepada kita, saudara. Kalau sudah minta tolong Tuhan, saudara, terus harapkan Tuhan di dalam doamu. Jangan pernah mundur lagi, saudara. Itulah kekudusan. Tuhan membawa kita dari setiap kebaikannya itu supaya kita mulai kudus, dibenarkan dan mulai menuju kemuliaan. Karena target Tuhan itu mengembalikan kemuliaan yang hilang itu, saudara. Sehingga saudara di bumi ini dibedakan, saudara, dari orang-orang dunia ini. Allah sangat tidak senang, saudara, ketika orang yang mempercayai Dia tidak berbuah, saudara. Yaitu kemuliaan Tuhan tadi. Dalam sikap buah-buah hidupnya, maupun dalam sikap-sikap yang dipandang manusia di muka bumi ini, saudara. Sampai saudara betul-betul bisa mengakui dan berani bersaksi kepada orang lain. Saya begini karena saya punya Tuhan itu, saudara. Saya tadi malam berkata sama pendeta Esra di rumah saya. Dulu saya nggak berani loh ngomong begini, Pak. Tapi ketika kebenaran itu menyusun hidup saya dalam kesetiaan dan dalam kesungguhan untuk berani berkata apa adanya, itu rupanya membuat saya berani berkata sejujurnya kepada keadaan ini. Saya pasti diubahkan oleh Tuhan. Dan saya betul-betul, saudara, kebenaran itu menuntun orang mencapai kemuliaan, saudara. Kebenaran itu yang membuat orang akhirnya bertambah kaya, bertambah terhormat, bertambah penuh murah hati karena penuh kemurahan Tuhan. Bertambah memiliki kualitas di atas memorinya yang kecil ini, ditambahi memorinya Tuhan, sehingga dia bisa berpikir tentang alam roh yang sangat besar itu untuk melihat kekayaan roh di dalam batinnya itu, saudara. Karena Kristus tinggal di dalam dirinya. Penuh mukjizat, keajaiban, dan kesempurnaan. Ujungnya disempurnakan, saudara. Kalau engkau tidak berjumpa dengan Tuhan terlatih di dalam doamu hari-hari ini, engkau tidak akan bisa lari menuju kesempurnaan itu, saudara. Itu makanya banyak orang Kristen terganjal-ganjal dan berteriak, kenapa aku itu percaya Yesus, katanya.
tapi hidupku tambah susah katanya gitu. Padahal memang jalannya itu saudara. Saudara sampai susahnya tok karena saudara tidak tekun sehingga pertolongannya nggak datang saudara. Yang selalu saudara ingat itu susahnya datang, pertolongannya nggak datang karena saudara nggak tekun menantikan pertolongan itu. Bagaimana menantikan saudara? Sekali lagi saya lakukan. Jangan berbuat dosa ketika ujianmu tiba, tetaplah berbuat baik, tetaplah berdoa. Lakukan bagian saudara hidupmu untuk semakin disempurnakan saudara. Jangan tambah marah-marah, jangan tambah cari masalah saudara. Nah saudara, di ayat sana tadi dikatakan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Mengenal Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus dalam pelayanan. Terus saudara, doa itu saudara, ketika orang mulai diubahkan, kemarin aku doain orang ngusir setan, setan ini lari. Saudara melihat kuasa di dalam dirimu. Lihat, saudara akan mampu berpikir, kalau aku bisa mendoakan orang, harusnya aku bisa mendoakan diriku sendiri dan mendoakan keluargaku ini. Bagaimana saudara bisa mendoakan orang lain, sementara saudara tidak punya percaya di dalam dirimu ada Tuhan yang bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Ketika saudara berdoa, maka Roh Kudus itu akan diaktifkan di dalam dirimu untuk memperlengkapi pekerjaan Allah yang besar di dalam tubuhmu yang kecil ini, saudara. Supaya engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar di dalam tubuhmu yang kecil ini. Supaya engkau melakukan perkara-perkara yang tidak dipandang, tidak bisa dilakukan manusia di dalam tubuhmu yang kecil ini, saudara. Supaya engkau melihat karya penciptaan yang agung ini ada di dalam dirimu itu, saudara. Semakin engkau dalam berdoa, saudara, saudara akan merasakan betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup kita ini, saudara, karena komunikasimu dengan Tuhan, saudara. Yang jadi masalah doanya pas-pasan, saudara. Doa pagi ingat. Yang paling parah ini saudara, orang Kristen doa makan paling ingat saudara. Terima kasih Tuhan buat telur yang enak ini. Buat RW yang enak ini. Lah itu kan buat perut kita saudara. Tapi adakah yang dicintai Tuhan kau berdoa? Bangunlah hidupku ini Tuhan. Buat aku semakin mengenal Engkau. Pernah gak doa gitu saudara? Buat tubuhku yang hina ini bisa memaafkan orang lain. Buatlah aku ini bertumbuh Tuhan dalam kemuliaan-Mu. Pernah gak doa gitu? Saya tadi pagi nangis saudara. Nangis saya ngomong, Tuhan aku bilang mohon ampun. Kok ya pengabdianku, penyembahanku, cintaku padamu masih di paru-paru. Ya apa caranya bisa lebih nyenengin Engkau lagi Tuhan. Wah itu hatinya Tuhan langsung gelek, orang minum bu gelegek, ngono ndelok wahyu itu. Gak keseretan saudara. Kalau saudara bisa panggil nama Tuhan dan ingin kau berubah, ingin kau berjumpa dengan Tuhan saudara, gak mikirkan hanya duit di saku, ruko yang maju, semua yang ada padamu, tetapi jiwamu diubahkan. Allah itu seperti minuman yang sangat menyegarkan, gelegek di tenggorokannya. Kalau Allah disenangkan, engkau pasti menjadi senang, saudara. Amin. Firman Tuhan berkata, kalau dalam kaum-kaum ini tidak ada yang menyembah kepadaku katanya, maka tidak akan turun hujan, saudara. Kalau sudah di antara kaum-kaum ini, kita ke gereja bareng-bareng ini. Tapi setiap pribadi itu tujuannya ke gereja cuma cari apa yang diingini hatinya. Tapi tidak mikirkan apa yang diingini Allah. Jadi gini saudara, arti kata berdoa itu dua-duanya podo seneng saudara. Kalau kita tok yang seneng itu ngerampok saudara, bukan doa saudara. Jadi ingat kalau doa, Tuhan berkati ayamku yang 5 jadi 10, oh ngerampok. Tapi gini saudara, berkati ayamku Tuhan yang gak seberapa. Supaya waktu ayam ini bertambah, biarlah aku bisa memberkati gerejamu.
dan namamu dimuliakan Tuhan. Waktu itu berubah saudara, ayam yang 5 jadi 10 saudara. Tuhan itu luar biasa. Hatimu dipulihkan itu Tuhan minum saudara, gelegek. Tambah percayanya anak ini. Tapi ketika engkau berdoa hanya untuk kebutuhanmu, engkau sedang ngerampok Tuhan. Itu bukan doa saudara. Doa itu mesti berdampak dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Untuk apa saudara dibangun saudara? Apakah di antara saudara pengen jadi Tuhan saudara? Kalau saudara dibangun itu saudara, itu mau ceritanya Tuhan menjadi ceritamu. Kemenangannya menjadi bagianmu saudara. Tetapi biarlah keharuman itu hanya buat Tuhan saudara. Jangan sampai engkau yang dipuji-puji saudara, sementara Tuhan dilupakan banyak orang. Kalau kau mengubah paradigma hidupmu hari ini, ketika aku berdoa, aku menuju kepada kemuliaan itu, dan aku menjadi berkat, aku semakin serupa Kristus, dan siap meninggalkan apa yang aku dapatkan di muka bumi ini untuk berjumpa dengan Bapa di surga, maka itu akan sangat menyenangkan dia saudara. Doamu harus sampai hari ini kepada cinta akan Tuhan saudara. Nah saudara, itu yang harus mulai kita lakukan. Ketika kita mulai saudara, bertumbuh dan ujungnya akhirnya kita sadar, aku sudah berjumpa dengan Tuhan. Aku sudah mendapatkan keselamatanku. Maka saudara sudah sampai kepada Allah. Yang dia rindukan, bagian pelayananmu menjadi bagian Allah yang menumbuhkan. Tetapi bagian dirimu sendiri sudah berjumpa dengan Allah. Dan siap kembali kepada Allah. Itu minuman yang sangat menyegarkan hatinya saudara. Jangan sibuk orang berubah saudara. Apakah engkau melayani dan apakah engkau mengalami perubahan yang sampai Allah dimuliakan, itu menjadi bagianmu. Pelayananmu itu bagian Tuhan yang menumbuhkan, wajib melayani. Tetapi apakah dari pelayanan itu engkau diubahkan menjadi serupa dengan Kristus dan membuat Tuhan itu disenangkan dari seluruh eksistensi hidupmu, itu menjadi hal yang utama. Sebab firman Tuhan berkata, bukan persembahan tetapi belas kasih. Bukan duitmu, cintamu, aku mau, Tuhan bilang gitu saudara. Bukan apa yang kau punya, tapi sayangmu mana saudara. Itu yang dia mau saudara. Nah saudara, untuk itu saudara, mulailah kita bertekun berdoa saudara. Mulai melayani dan alami kuasanya sehingga doa kita semakin hari semakin kencang saudara. Belajar gini saudara, yang paling sulit saudara, mengalahkan daging. Suatu hari Allah ngomong gini, nazar Wahyu, doa. Nazar Tuhan, aku bilang. Kalau aku lupa gimana, firman-Mu berkata, kalau tidak sanggup menggenapi nazarmu, lebih baik gak usah bernazar, kata Tuhan. Lah saya bilang, wah ngeri juga, tapi Tuhan kasih pengertian. Kalau engkau tidak mau berdoa, engkau mau kemana? Kalau kita mau pengen pulang berjumpa Bapa di surga, tidak ada cara lain kecuali dengan, gini saudara, firman Tuhan yang kita baca ini akan hidup, kalau hidupmu sendiri sudah hidup di dalam Allah. Firman-firman Tuhan ini akan disampaikan, kalau dari doa-doamu engkau sekarang sudah hidup duluan. Kalau engkau tidak berdoa saudara, maka semua yang disampaikan ini menjadi mati saudara. Doa keeratan tadi saudara. Hubungan jumpa yang punya firman duluan ini yang lebih penting saudara. Kalahkan hidupmu dengan doa. Pagi-pagi mau bangun doa. Roh kita ngomong doa. Punya masalah doa. Punya masalah pergumulan sampai kita nggak ditolong doa. Sudah diomongin gitu. Kalau suara hati kita sudah ngomong, kalahkan saudara. Kalau ngantuk ya siram air kan ngono, doa. Gitu. Saya itu kadang, mah jam berapa mah? Jam 3, pengennya jam 4, nanti jam 4 doa lagi. Doa, masuk kamar mandi, biar. Selesai
Kadang jam 3 selesai doa, saudara, jam 4 lari ke gereja lagi sampai jam 5, saudara. Dan itu saya lakukan hari demi hari, 29 tahun lamanya, ditambah beberapa hari di GSJA Pakai Saji, saudara. Yang membuat jemaat sekarang bertumbuh dengan cara yang luar biasa. Saya percaya, saudara, setiap kerinduan di dalam hati kita, ketika kita sampaikan dalam hati yang sungguh-sungguh dengan Allah, saudara, itu akan menjadi terobosan. Tidak hanya Tuhan dimuliakan, supaya engkau melihat bahwa Tuhan juga bekerja di dalam dirimu, saudara. Setiap orang Kristen, saudara, yang katanya percaya Yesus ini, kalau hidup doanya ini tidak membuat hasil yang sungguh-sungguh terjadi di dalam dirinya secara pribadi, dia akan menjadi lemah. Mengapa? Karena doanya tidak berjumpa, tidak erat, tidak kudus waktunya untuk Tuhan, saudara. Latih dirimu, saudara. Lawan. Syarat mutlak, saudara, yang saya alami ini, saudara. Untuk cepat masuk dimensi roh itu, kalahkan dagingmu. Wantu, aduh, linu kabeh ya awakku iki, apa yang kuai sik doa atau kuai. Nah, kalah, saudara. Firman Tuhan ngomong, kalau saudara enggak berdoa, pencobaan akan datang padamu, roh penurut, tapi daging lemah. Dua pilihanmu, ikut roh supaya engkau enggak lemah, atau ikut daging dan engkau dikalahkan dari setiap kejadianmu. Siapa di antara kita ini yang enggak bermasalah? Wong masalah itu menjadi cambuknya Tuhan, supaya saudara pulih untuk melihat Tuhan itu baik, saudara. Enggak ada jalani Superman, saudara. Jalani dipukulin, diajar untuk melihat. Dengan cara apa? Aku baik di setiap permasalahan hidupmu. Ungkapkan apa yang jadi masalahmu itu loh. Ngomong, saudara. Supaya aku bisa membalas doamu itu, saudara. Itu yang menjadi pokok permasalahan, saudara. Nah, ketika saudara terjawab satu persatu secara pribadi, maka kau akan kuat di dalam Tuhan. Itu yang penting. Keeratan tadi, saudara. Nah, saudara, itu yang harus kita alami. Kita akan belajar, saudara, perlunya doa karena pencobaan selalu mewarnai kehidupan kita. Jadi, saudara, pencobaan itu ada saja. Karena dosa daging ini selalu menyeret kita kepada masalah. Tapi Tuhan yang baik sudah mati bagi kita, dia selalu memberi jalan asal engkau mau bertumbuh di dalam rohnya, saudara. Nah, saudara, begini, saudara. Dalam bahasa Yunani, kata pencobaan itu, saudara, atau godaan atau ujian itu, ada yang namanya periso itu, saudara, itu artinya hal-hal bisa negatif, godaan itu bisa positif. Tapi enggak berdampak apa-apa, intinya ditolong pun saudara lupa Tuhan. Digodain, diuji, pertolongan tiba, tapi pertolongan bukan dari Tuhan, sehingga saudara enggak ingat Tuhan, enggak ada gunanya diuji, atau tetap kita enggak dapat apa-apa dari bagian keselamatan kita. Tapi ada godaan yang paling bahaya, saudara, yaitu godaan iblis, saudara. Yang intinya bagaimana saudara dijatuhkan, kalah, yang akibatnya banyak orang, saudara, dari setiap pergumulan itu bisa bunuh diri, saudara. Bisa stres, saudara. Ditagih-tagih hutang orang, banyak orang sekarang yang lagi rame itu, saudara, hutang online itu, saudara. Sampai video, foto-fotonya dikeluarkan di internet, macam-macam sampai ada yang mati, saudara, bunuh diri, saudara. Nah, ini pencobaan ujian dari iblis, saudara, karena perbuatan-perbuatan kita yang salah, ditekennya kita habis dengan dosa itu, saudara. Tapi ada dekimasus, saudara, godaan atau ujian yang terjadi untuk menguji kemampuan seseorang. Saya berdoa, saudara, kita sudah enggak terikat dengan mau diuji baik, mau diuji buruk. Iblis nguji kita, harusnya kita sudah lewat masa itu. Kalau itu datang pada kita, aku percaya, aku sanggup melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan. Dan aku percaya, tidak ada rancangan yang jahat dalam hidupmu. Kalau imanmu sampai, firman itu akan bekerja, karena firman itu hidup. Harusnya kita sudah tinggalkan masa ini. Kita harusnya sudah masuk masa-masa itu tadi, ujian karena kita dites oleh Tuhan, apakah di dalam dirimu ada Tuhan itu, saudara. Ayub, saudara. Ayub ini, saudara, adalah orang yang pertama kali mengenal Tuhan karena kata orang.
Kata orang begini, kata orang begitu, dia lakuin. Anak-anak yang mabuk harus potong kambing segala macam, dia lakuin. Tapi ketika iblis datang, wah lah mbok tahan Tuhan. Coba lepasin. Tuhan lepasin tuh, asal jangan ingin nyawanya katanya kita. Di bagaimana Ayub itu mengalami bertubi-tubi sampai tubuhnya kena, saudara. Ayub pasal 42 berkata, dulu aku mendengar kata Tuhan saja dari orang. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat tuh. Nah kalau saudara sudah melihat sendiri mata saudara dengan Tuhan, itu yang menjadi jawaban. Akhirnya si Ayub ini saudara, goncangan ini saudara, ketika Ayub terus saudara berkomunikasi dengan Tuhan dari masalah yang terjadi saudara, Ayub dipulihkan. Apakah Ayub berbuat dosa waktu masalah itu datang saudara? Tidak, sampai istrinya, kamu itu gila loh. Masa kita mau yang baik saja, yang buruk kita enggak mau. Kalau orang sudah di penghujung ucapan-ucapan mengandalkan Tuhan itu seperti itu, kayak saya ini. Wes biar no. Kalau aku harus mati di dalam penjara ini, aku percaya aku berjumpa dengan Tuhan. Nah, kata-kata the last dari setiap orang mengalami pergumulan paling signifikan, itu akan menjadi puncak lompatan paling tertinggi kalau dia tetap bertahan di dalam Tuhan, saudara. Itu lompatan paling tinggi. Ya, respon kita, saudara, mulai sekarang percayalah, saudara, ketika kita berdoa, saudara, maka kebaikan Tuhan itu akan selalu mewarnai kita. Percaya kalau saudara terus bersama-sama Tuhan, saudara akan menikmati kebaikannya. Saudara, ini singkat saudara, kita akan belajar bagaimana doa berkuasa saudara. Ini terakhir saudara. Jadi saudara, menurut Yakobus pasal 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang-orang selalu melihat yakin, tapi enggak benar. Enggak bisa saudara. Mesti benar, ambil yakin baru doanya berkuasa. Nah benar itu kayak apa saudara? Ini yang saya mau katakan kepada saudara. Benar itu kayak apa? Saudara, saudara yakinkan di dalam dirimu kalau ada dosa hari itu, bereskan dengan Tuhan secara tulus saudara. Aku ini pengkhianat loh Tuhan. Aku ini suka nyakitin orang loh Tuhan. Aku kemarin berkata-kata kotor loh. Aku kemarin merencanakan yang jahat buat adik-adikku yang jahat loh Tuhan. Nah ketika dosa itu mulai menyelinap, minta ampun supaya menjadi orang benar. Nah ketika posisimu di posisi orang benar, dosa-dosamu mau akui, minta kuasa darah Yesus membuat engkau benar. Hari itu dengan sungguh-sungguh mau berubah, saudara, yakinlah berdoa hari itu di hadapan Allah. Katakan, sehingga masalahku seperti ini Tuhan. Masalahku seperti itu Tuhan. Masalah. Hari itu mungkin Tuhan gak jawab saudara. Karena ingat saudara, Tuhan itu tidak pernah menjawab dengan cara recehan. Tuhan itu kalau membuat orang ini dipastikan nanti kalau jadi diubahkan itu menjadi serupa dengan Kristus, didandani lebih baik dari keadaannya semula saudara. Dia enggak dandani orang ecek-ecek saudara. Sabar menanti. Percayalah waktu saudara dengan menjadi orang benar dan berdoa di dalam nama Tuhan ini, covering Tuhan ada bersamamu saudara. Saudara di cover gini saudara. Sehingga apapun yang terjadi di sekelilingmu, semua dibuatnya supaya engkau baik saja saudara. Supaya engkau dibebaskan aja saudara. Supaya engkau bisa ditolong saja saudara. Itu yang menjadi tolak ukur saudara. Sampai engkau akhirnya saudara mulai memikirkan jiwa-jiwa yang terhilang, menjadi berkat bagi gereja. Ayo saudara, kita mau menjadi orang Kristen yang betul-betul bertumbuh, mengenal tidak hanya Tuhan tolong kita melalui doa-doa kita sebagai syarat mutlak, tapi kita mulai doa-doa kita itu menjadi kekuatan kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Waktu kau berdoa buat sesamamu, orang sesamamu sembuh. Waktu engkau melakukan pemberian-pemberian, orang itu menjadi bertobat saudara. Tidak hanya memikirkan diri sendiri. Saya berdoa hari ini buat GSJA Shalom. Mulai mengalami kehidupan doa secara benar saudara. Dan mulai bertumbuh dan memiliki keyakinan, memiliki kerinduan, memiliki keinginan yang paling dalam.
bahwa doa itu makanan yang utama menjadi manusia rohani kita. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama, saudara. Pujian lama, saudara. Saya berdoa seluruh jemaat GSI Asalom tidak hanya berdoa buat dirinya sendiri lagi, coba mulai menjadi berkat bagi sesama, amin. Mulai melayani supaya engkau bisa diangkat menuju kemuliaan itu, saudara, amin. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Penuhi hatiku, penuhi hatiku, penuhi hatiku. Yes, Lord, thank you, Lord. Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari sama-sama katakan, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Rumah doa-Mu. Yes. Agar semua suku bangsa datang menyembah, menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan. Rumah doa agar semua suku bangsa datang menyembah. Jemaat Tuhan sendiri katakan, jadikan aku, haleluya. Jadikan aku Tuhan. Minta ampun dengan Tuhan, saudara. Kalau selama ini engkau lupa, engkau tidak berkomunikasi dengan erat di waktu-waktu yang sangat khusus bagi Tuhan, minta ampun. Tuhan ingin mendandanimu, saudara. Tuhan ingin menolongmu. Jadikan aku Tuhan. Rumah doa-Mu agar semua suku bangsa datang menyembah. Biar keyboard saja memuji Tuhan. Saya ajak saudara mulai berdoa tentang pergumulanmu. Hari-hari ini, saudara, Tuhan sedang melawat gerejanya. Di tengah pergumulan-pergumulan yang terjadi, Tuhan sedang memuliakan nama-Mu. Mari saudara berdoa. Doakan orang-orang yang mungkin kau benci hari ini, minta ampun dengan Tuhan. Mulai hari ini, saudara, bangun hidupmu. Bangun hidupmu, saudara. Tuhan memberikan kepadamu hari ini. Biarlah doamu yang terjawab hari ini, saudara, itu menjadi pertobatanmu. Bahwa aku mengasihi orang-orang yang sungguh-sungguh punya kasih di dalam dirinya. Bapa, hamba-Mu berdoa, Kau
Kau jamah Tuhan. Jadikan umat-Mu ini rumah doa-Mu Tuhan. Kau menjamah dari belakang sampai ke depan. Kami minta lawatan Tuhan. Kau jamah satu persatu. Kau jamah tangan. Kau lawat Tuhan. Kau lawat Tuhan. Biarlah hadirat-Mu, hadirat, 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 mengubahkan umat-Mu. Iman hamba-Mu kepada GSCA Salung ini Tuhan, akan terjadi perwira-perwira Kristus, orang-orang yang sangat besar di dalam gereja ini, yang akan membawa perubahan. Biarlah doa-doa mereka membebaskan mereka, membuat yang tidak ada menjadi ada, membuat yang madol tidak madol, membuat gereja-Mu ini berkemenangan. Gereja-Mu mengalami kerobohan, gereja-Mu mengalami Allah, gereja-Mu menjadi dahsyat karena perbuatan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Saya undang Bapak Kepala Majelis. Bukan hanya di mulut. Sabar semua suku bangsa, datang menyembah. Haleluya, haleluya. Jadikan aku jadikan pujian ini sebagai doa komitmen kita. Jadikan aku Tuhan, ini doa kami Bapa. Rumah doa agar semua suku bangsa agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ini komitmen kami Bapa. Kami akan lebih lagi menjadi seorang pendoa syafaat yang berdiri di atas bangsa yang sedang memerlukan doa kami. Berdiri di atas orang-orang yang sedang mengeluh dan berseru memohon pertolongan. Kami berdoa buat kota kami. Kami mulai berdoa buat komunitas kami. Kami mulai berdoa buat gereja-Mu di tempat ini. Karena kami percaya bahwa urusan kami sudah selesai pada waktu kami sudah membangun keintiman dengan Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan. Ini komitmen kami. Kami akan menjadikan doa sebagai gaya hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Wahyu sudah menghantar kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan lebih dulu memberikan persembahan untuk Tuhan. Saudara yang sudah menerima amplop khusus untuk pembangunan di minggu yang kedua ini, saudara nanti bisa maju ke depan untuk mempersembahkan bagi pembangunan rumah Tuhan.
Kemudian saudara yang akan memberikan kolekte dan persepuluhan, saudara bisa masukkan di kantong kolekte yang akan diedarkan oleh petugas. Mana ini petugasnya? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan tunduk kepala lebih dulu, kita akan berdoa. Bapa yang baik, Engkau begitu baik, Engkau menjaga memelihara hidup kami. Dari masa sulit ini Engkau terus memelihara kami dan memberkati kami. Sebagai ungkapan rasa syukur kami ingin memberikan persembahan bagi Tuhan dan pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami juga ingin mendukung untuk rencana renovasi gedung gereja. Itulah sebabnya setiap minggu kedua kami menyisihkan berkat khusus untuk pembangunan rumah Allah. Engkau berjanji orang yang dengan senang hati digerakkan oleh Tuhan merespon, Allah berjanji akan memberkati. Saat kami sudah membangun rumah-Mu dengan indah, maka Tuhan berjanji untuk membangun rumah kami, rumah tangga kami, kehidupan kami. Ini persembahan kami. Kami ingin memberi untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hatiku sekarang girang, hatiku sekarang girang. Lepaskan saya dari dosa, sekarang ku bergirang. Hatiku sekarang girang, hatiku sekarang girang. Ya lepaskan saya dari dosa, sekarang ku bergirang. Hatiku sekarang sampaikan beberapa pengumuman bahwa hari Sabtu jam 10 kami mengundang Bapak Ibu untuk ikut doa disertai dengan puasa. Sementara Sabtu sore jam 18.30 ada ibadah youth. Kemudian Minggu tanggal 20 Juni 2021 ibadah umum berjalan seperti biasa, ibadah bersama jam 7 dan ibadah kedua jam 9. Kemudian hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 ada fellowship wajib bagi seluruh anggota departemen ibadah. Tidak boleh tidak datang. Karena kalau tidak datang 2 kali tanpa pengumuman maka saudara sementara untuk tidak diizinkan melayani lagi. Kemudian tanggal 10 Agustus kami akan mengadakan baptisan air. Kami sudah sediakan formulir di belakang, di meja belakang. Bagi putra-putri Bapak Ibu yang belum baptis silakan ambil form diisi. Karena nanti pertengahan bulan ini kursus baptisan air akan kami mulai. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan daerahku
ibadah kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini Engkau melengkapi kami, mengingatkan kami, mendidik kami, mengajar kami agar kami menjadikan doa sebagai gaya hidup. Inilah komitmen kami dan inilah tekad kami bahwa kami akan mulai dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Lebih daripada itu, kami mulai mendoakan orang-orang yang Tuhan cintai, Tuhan kasih, yang sekarang belum diselamatkan, supaya mereka mendapatkan anugerah keselamatan Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, Tuhan jaga lindungi kami sebagaimana kami datang, Tuhan jaga lindungi dengan selamat. Kami pulang sampai di rumah juga dengan selamat. Selama sepekan ke depan berkat kasih karunia Tuhan menyertai umat-Mu yang hari ini sudah beribadah kepada Tuhan. Dan akhirnya dengar doa kami sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami untuk beribadah. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan dosa kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Para kekasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Allah. Yakinlah berkat rasuli akan menjadi milikmu. Pulanglah, terimalah kiranya segala berkat yang terbaik yang disediakan oleh Allah Bapa Sorgawi, cinta kasih Tuhan Yesus Juru Selamat kami, pimpinan, bimbingan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Kami memuji